Semangat pagi, brighter people. Selamat datang di Sales Talk yang tentunya ini akan memberikan tips dan trik kepada kita seputar sales. Di episode kedua kali ini, saya kedatangan tamu-tamu yang spesial, rekan-rekan sekalian. Siapakah mereka? Mereka ini adalah para sales leader yang kita anggap punya prestasi yang luar biasa, yaitu ada dari Inbrands Muamalat, ada dari Retail Relations CMB Niaga, dan juga ada dari Inbrands Nobu. Nah, siapakah mereka? Langsung saja ya. Yang pertama kita undang ada Mulia Dharma. Pagi Mas Adi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di sesi kita kali ini, Mulia Dharma. Sehat ya hari ini ya? Alhamdulillah sehat Mas Didit. Alhamdulillah sehat ya. Baik, kalau begitu selanjutnya saya akan memanggilkan narasumber kita yang kedua. Ini ada Nur Fitriani. Selamat pagi, Fitri. Ini adalah dari tim Retail Relations CIMB Niaga, yang mana juga sudah hadir di kita. Nanti Fitri juga akan berbagi ya mengenai kiat suksesnya Fitri selama menjadi sales gitu atau tenaga pemasar. Baik, berikutnya ini yang ketiga nih. Ini channel ini nih baru sebetulnya, tapi kita lihat progresnya luar biasa sekali. Sudah ada di tengah-tengah kita. Ada salah satu ASM yang luar biasa sekali di campaign ini. Ada Eki Firly dari Inbrands Nobu. Hai Eki. Halo Mas Didit. Halo teman-teman semua. Baik. Oke, kalau gitu teman-teman terima kasih ya sekali lagi sudah hadir di sesi kita kali ini, dan seperti yang tadi saya sampaikan ini bentuknya adalah talk show. Jadi ada beberapa pertanyaan interaktif yang nanti saya akan ajukan ke masing-masing dari teman-teman. Sebetulnya tujuannya cuma satu, pengen tahu ini sebetulnya gitu ya, apa sih kiat-kiatnya, apa tipsnya gitu ya untuk menjadi seorang sales leader yang tentunya memberikan performa yang baik, dan itu terlihat dari performance-nya teman-teman nih dari mulai Januari sampai dengan Februari. Pertanyaan pertama, ini kan pasti diawali dengan saya pengen tahu dong gitu teman-teman ini perjalanan karirnya seperti apa sih di sales gitu. Mungkin dari Mulia Dharma dulu gitu ya, dari Inbrands Muamalat, awalnya seperti apa karirnya dari awal sampai sekarang di posisi ini? Ya, Mas Didit, saya sendiri bisa dibilang berkarir itu di 2012 itu di Bank BNI, join bersama asuransi BNI Life. Itu kemudian setahun saya menjadi BNI Insurance Specialist, kemudian saya dipromosi menjadi ASM di BNI Life. Kemudian dari situ 2018 saya resign karena ada buka proyek baru dengan kantor pos, itu bersama Hexa Insurance. Saya join di situ. Kemudian karena ada informasi di Muamalat itu ada buka insurance ataupun ada mau pemasaran insurance syariah. Ya, saya tertarik untuk join di syariah gitu. Jadi 2019 saya join ke Sunlife itu Mas Didit. Oh, oke. Alhamdulillah sampai sekarang saya dengan posisi RSM. Untuk cabang mana Mulia kalau boleh saya tahu? Untuk area mana? Sumatera ya. Mas Didit. Jadi Sumbaksana dan Sumbagun. Baik, kalau begitu. Mulia, thank you. Jadi ini sebagai bukti teman-teman bahwa Sunlife itu juga memberikan kesempatan bagi siapapun untuk mengembangkan karirnya ya. Kalau kita tahu bahwa tadi Mulia juga bukan orang yang tiba-tiba langsung jadi leader gitu ya. Prosesnya memang dari sales dulu gitu ya, sama dengan teman-teman semuanya. Kemudian dia promote menjadi ASM dan pada akhirnya menjadi Regional Sales Manager di Sunlife. Dalam hal ini adalah untuk campaign atau channel Muamalat ya. Fitri, kalau Fitri gimana Fit? Boleh cerita sedikit nggak pengalamannya seperti apa? Mas Didit. Jadi dulu tuh aku dari hospitality industry sebetulnya ya, nggak tahu insurance banget gitu kan. Tapi masuk di channel teledirect dulu jadi IA juga. Setelah jadi IA baru waktu itu jadi IA selama 1 tahun, udah jadi IA 1 tahun, jadi leader, and then sekarang jadi ASM-nya ya paling tinggi lah ya, alhamdulillah jadi eksekutif ASM itu. Dari totally asuransi berarti udah berapa tahun? 6 tahun ya Mas Didit ya. Sebetulnya sebelumnya nggak tahu ngerti apa-apa asuransi, tapi berhasil lah ya di asuransi yang sekarang ini, di perusahaan yang sekarang ini.
Oke, oke. Gitu. Berarti mulai untuk di asuransi itu justru di Sun Life aja ya, Fit ya? Iya betul. Thank you ya, Fitri ya. Oke, yang terakhir. Ini kecil-kecil cabai rawit nih kampanyenya, tapi ya. Ya, kalau saya sih ya jujur di insurance tuh dari 2012 pasti. Ya, saya sebelumnya di AIA, ya mungkin biar lebih gampang nyebutnya itu kita IA juga. Ya, terus pada 2013 lah ya, 13 akhir saya pindah ke Panindaichi. Nah, di situ saya hanya 6 bulan jadi IA, langsung dipromot jadi ASM. Sampai akhirnya di 2019 ya, saya resign, awal pertengahan saya pindah ke Sun Life, seperti itu. Jadi kurang lebih udah hampir kayak 3 tahunan ya? 3 tahun jalan, betul. Sun Life ya. Itu langsung jadi ASM? Atau? Langsung jadi ASM, tapi untuk plot distribution channel-nya dari Bank Nobu ya. Oh, karena distribution channel ya, jadi memang memanage hanya teman-teman bank staff ya untuk melakukan proses penjualan, karena Premsolnya belum di launch ya waktu itu. Oke. Pertanyaan kedua nih sekarang teman-teman. Tentunya kan teman-teman tahu ya bahwa selama perjalanan karirnya itu pasti ada satu prestasi yang teman-teman tuh nggak lupain gitu. Jadi kayak ngejarnya susah banget, terus dapatnya tuh kayak wih gila ya, gue dapet nih gitu. Nah, boleh nggak share satu-satu gitu, kira-kira pencapaian yang terbaik gitu yang teman-teman dapetin sepanjang karir menjadi seorang sales ini apa? Saya mulai dulu dari Eki nih ya, dibalik deh ya, gantian. Oke, Eki dulu, Eki. Silahkan, Ki. Oke, thank you Mas Didit. Jadi pencapaian terbaik saya tuh khususnya di bank insurance ya. Paling kalau untuk yang lain mungkin trip itu menurut saya itu hanya tambahan atau bonus lah ya. Betul. Cuman pencapaian terbaik saya itu membawa anak saya menjadi leader seperti saya. Jadi menumbuhkan leader baru lah ya, kita menciptakan leader-leader baru. Seperti itu. Jadi waktu itu cerita sedikit singkatnya, pada 2016 saya membawahi 9 orang. IA lah kita bilang sebutnya IA. Itu pas lagi ada promosi buka jabatan ASM, itu yang dipromot tuh 2 dan akhirnya berhasil. Itu kan melewati dari 9, tapi yang masuk promotnya 2 dan dua-duanya masuk jadi ASM. Oke. Kita tentunya setuju ya. Jadi keberhasilan seorang leader itu salah satunya adalah bagaimana membawa gitu tim kita untuk bisa menjadi leader-leader baru gitu ya. Oke, thank you. Kalau Fitri gimana, Fit? Apa pencapaian yang luar biasa yang pernah kamu dapat sepanjang karir kamu di sales? Sepanjang jadi leader di di retail ya itu baru dari dulu saya pengen banget kan kalau jadi base ASM itu udah biasa ya, maksudnya tuh base ASM Jakarta mungkin di nominasi di berapa gitu kan semester atau ini. Tapi tahun 2020 kemarin masa-masa yang sulit, orang COVID semuanya angkanya mungkin ada agak drop, tapi aku bisa buktiin jadi base ASM nasional yang di saat-saat sulit aku bisa growth lah, itulah saya bisa growth, jadi itu makanya paling berkesan banget dan angkanya sangat fantastik banget sih. Miss banget kayaknya Iya ya, jadi apapun kondisinya kamu berusaha untuk buktiin aja bahwa mau COVID kayak mau ada apapun, aku tetap harus fokus untuk menunjukkan menjadi salah satu ASM terbaik di retail relation gitu ya, Fit ya. Dan itu terbukti. Mungkin didikan dari ini kali ya Mas Didit, karena di teledirect kita dulu kan semua lapangan apa kita ini, jadi nggak ada tuh mau ada ini. Waktu awal-awal masih ingat tuh bulan Maret tuh pertama COVID, dia nggak mau tahu pokoknya ketemu nasabah ada closing itu kayak yang wah ini banget itu kan. Ternyata di akhir 2020 Desember hasilnya fantastik luar banget. Biasa. Oke. Selamat kalau begitu ya, Fit ya, luar biasa sekali. Yang terakhir Mulia ada nggak gitu pencapaian terbaik yang pernah kamu dapatkan sepanjang karir kamu di sales nih? Boleh di-share ke kita nggak? Pencapaian yang nggak bisa terlupakan itu ketika di Sun Life 2020. Itu saya bisa posisi 1 ya, ataupun the best ASM itu Selindo. Kemudian bisa membawa 6 kandidat staff untuk umroh di 2020. Iya. Gitu. Dan satu lagi juga menciptakan leader baru di Muamalat yang sekarang di kader saya. Betul.
Oke, dan itu juga kamu buktikan dengan pencapaian kamu menjadi seorang RSM ya tentunya ya. Betul, Mas. Betul, betul. Oke, thank you teman-teman. Ini prestasi yang luar biasa sekali, menginspirasi tentunya buat siapapun yang nonton YouTube kita nanti nih ya di Sales Talk episode yang kedua kali ini gitu ya, supaya mereka juga melihat bahwa sebetulnya segala sesuatu tuh pencapaian nggak mudah diraih. Tapi kalau fokus dan memang tahu apa yang menjadi tujuannya dan dia terus optimis untuk capai, ya bisa gitu ya dicapainya gitu. Oke, lalu yang ketiga gini nih teman-teman, kita kan tahu ya bahwa teman-teman ini sebagai leader pastinya banyak sekali yang harus dilakukan. Tentunya dalam hal ini adalah memanage tim lah gitu. Nah itu gimana tuh cara manage-nya supaya semua timnya ini bisa sama-sama jalan untuk mencapai si objektifnya timnya gitu ya, maksudnya untuk capai target lah intinya kayak gitu. Boleh kasih tipsnya nggak? Yang pasti sih yang sering saya lakukan sama tim, setiap hari pasti kalau komunikasi udah pasti, mungkin ajak mereka diskusi maunya itu seperti apa sih gitu kan, mereka punya impiannya seperti apa gitu. Contoh pada waktu mereka mau trip kita tanya gitu kan harus seperti apa, strateginya juga sama-sama kita jalanin gitu kan. Yang pasti kalau udah coaching udah pasti ya kita lakukan Mas Didit coaching itu role play gitu. Tapi di samping itu tanya lagi lebih ke visi misi mereka maunya apa gitu aja sih. Suksesnya seorang leader itu tidak luput dari kerjasama tim yang solid ya, Mas Didit. Jadi untuk itu kita bentuk dulu tim kita agar mereka satu tujuan dengan kita. Yes. Nah kemudian memang namanya people ataupun orang itu kan nggak sama semua ya Mas. Jadi punya karakter yang berbeda. Artinya kita tidak bisa ngedrive mereka itu dengan sama semuanya. Kita pukul rata itu nggak bisa. Kita harus memilah-milah itu. Jadi harus dipilah-pilah dulu. Kemudian ya kita manage mereka dengan cara ini mereka sendiri. Kemudian pastinya jangan lupa ya mereka juga harus kita bekali, ya bekali dengan kenali mereka dengan kerja-kerjaan ASM mungkin ya, lebih ke contoh misalnya reporting apapun itu, kemudian ingest dengan cabang ataupun pendekatan dengan cabang, mereka berani tampil di depan itu harus sudah diajarkan ke mereka. Nah, supaya mereka tidak terkejut lagi nantinya. Oke. Sebenarnya kita nggak jauh sih ya. Namanya leader pasti punya passionnya hampir sama. Yes. Monitoring, coaching, dan training gitu loh. Nah, cuman kalau untuk di tim saya gitu loh, itu monitoringnya setiap orang sudah dipukul rata. Reportingnya sudah dibentuk. Kenapa? Jadi supaya once mereka dimintain report, itu semua sama. Template dan segala macamnya sama. Dan mereka juga saya ajarkan terkait cara mempresentasikan report-report tersebut. Ya, karena kan pasti ada yang namanya kita tuh weekly meeting ya. Weekly meeting kan kadang nggak bisa kita hadiri secara langsung oleh ASM. Mungkin bentrok waktunya, seperti itu. Nah, itu sudah saya siapkan terkait tersebut. IA harus bisa melit tim-tim cabang gitu. Dengan caranya ya seperti training. Tapi tetap balik lagi, ya tadi yang dibilang sama Mas Mulya, leader yang baik adalah menciptakan leader-leader selanjutnya. Nah, itu juga yang saya lakukan kepada teman-teman. Saya memberikan arahan terkait apa sih yang pernah saya lakukan pada saat saya jadi IA, seperti kalian. Karena itu contoh yang lebih simpel buat teman-teman IA, menggambarkan, memberikan masukan gitu ya. Meskipun pasti beda cara penerimaannya, tapi paling tidak histori dan gambarannya lebih terlihat gitu. Kalau mereka tuh ada contohnya seperti itu. Ada role modelnya gitu seperti itu. Jadi nggak perlu cari jauh-jauh role model seperti apa, bisa dicontoh dari leader-leadernya sendiri sebenarnya seperti itu. Oke, jadi pada dasarnya sebetulnya hampir sama ya objektifnya kalian ini sebagai leader tuh pengen suatu saat nanti ya tim-timnya itu bisa menjadi leader-leader yang baru, dan itu adalah ukuran sukses bagi teman-teman sebagai seorang leader. Salah satunya ya untuk memanage bagaimana kemampuan mereka ya dengan role play, coaching itu terus selalu dilakukan gitu ya, monitoring dilakukan dengan misalnya
membuat template yang sama masing-masing daripada IA-nya Eki. Lalu Eki di sini juga mendevelop mereka bagaimana caranya untuk menyampaikan report itu, sehingga nanti kapanpun bank staff meminta untuk mengupdate pencapaian dan lain sebagainya, itu mereka udah siap tanpa harus selalu Eki sebagai ASM yang harus presentasi gitu ya Eki ya. Oke, pertanyaan yang berikutnya terkait mengenai gini, kita kan tahu bahwa aktivitinya teman-teman ini kan pasti banyak banget gitu ya, nggak hanya menghandle internal itu bisa ke bosnya ya kan, ke anaknya atau IA-nya. Lalu juga jangan lupa bahwa partnership ini kan ada pihak lain nih, partner kita yang juga mesti harus di-manage gitu. Betul. Nah, terus gimana cara ngatur waktunya kalian ini gitu? Belum development, belum ini di internal, belum nanti cabang ini minta update ini, minta ini gitu. Gimana Ki? Ngatur waktunya gimana sih supaya semuanya bisa berjalan dengan baik? Iya, jadi semuanya itu bisa dikerjakan sebenarnya Mas Dit. Pertama, saya monitoring lewat report, teman-teman sudah bisa semua handle. Ya, termasuk mungkin report yang saya punya juga teman-teman IA juga sudah saya ajarkan sedikit demi sedikit gitu loh. Ya, mungkin kalau untuk training ya terkait refreshment ataupun ada mini gathering ya mungkin ya gitu, atau lewat Zoom teman-teman IA juga sudah bisa. Ya, jadi kalau untuk di Nobu sendiri ASM itu saya malah kadang membackup, membantu ya. Jadi kita saling mengisi Mas Didit. Ya, kadang kan di Nobu ini ya masih baby banget ya, kita bilang di Nobu itu masih baru, dan yang dipercaya itu masih lihat, oh iya mendingan ajak ASM-nya deh gitu loh. Mungkin lebih meyakinkan gitu, lebih menjual misalkan gitu. Betul. Nah itu biasanya saya selalu memberikan contoh seperti itu. Ya, jadi hal-hal teknis terkait malah balik lagi saya itu hal teknis terkait penjualan. Ya, tapi kalau untuk yang kayak meeting atau service bisnis kepada partner, itu masih saya turun langsung, tapi tetap mengajak IA-nya. Betul. Seperti itu. Jadi saya memberikan contoh dulu nih, gitu loh. Ini loh yang harus kita lakukan. Ini loh yang para bank staff inginkan sebenarnya. Kadang kan namanya penyampaian bank staff kadang susah dimengerti ya. Maksudnya nggak selalu gampang gitu loh. Untungnya saya dan Fitri kita di Jakarta. Betul. Ya. Kita bisa ketemu langsung dengan IA-nya. Nah, saya mau tanya Mas Mulya nih kalau luar kota gimana nih? Pasti lebih seru lagi ya. Memang tadi Mas Didit, jadi inilah yang dikatakan dengan kerjasama tim ya. Jadi kerjasama tim itu bukan hanya tentang angka, itu, tapi bagaimana kita menjalankan hari-hari kita, bagaimana maintenance itu staf di cabang, apa keinginan mereka. Nah itu juga kita harus mendelegasikan ke IAS kita ataupun ke ASM kita. Kalau saya sekarang mungkin ya, kalau saya bicara RSM, saya mendelegasikan ke mereka. Jadi sebagai perpanjangan tangan kita. Gitu. Nah kalau yang tadi posisinya di dalam kota, contoh kayak Medan saya, nah itu memang kita langsung turun sendiri. Ya kita dampingin mereka, kita kasih contohnya, gitu. Nah kemudian kalau yang cabang luar kota, pastinya kita ada perjalanan dinas yang bisa ke sana untuk kita samperin mereka. Nah, karena apa? Mereka itu harus kita kasih contoh dulu. Supaya mereka bisa tahu nih apa yang harus mereka lakukan. Betul. Nah, kemudian baru kita monitor mereka ataupun kita koordinasi by Zoom ataupun by call yang luar kota. Tapi ya bagaimana kita ASN memposisikan sama dalam kota dan luar kota, kita perlukan mereka sama. Kita ada kontes ataupun apapun itu, kita perlukan mereka sama. Ya, mungkin untuk teman-teman ASM, ketika kita merekrut calon IAS, itu yang pertama kita lihat adalah bagaimana penampilan dan bagaimana cara dia berbicara. Karena gini, kesan pertama itu pasti yang memang menjadi cerminan selanjutnya. Gitu. Jadi pertama masuk dia sudah berani berbicara, sudah berani melakukan sesuatu di situ. Artinya mereka dihargai oleh cabangnya. Nah itu yang paling penting. Nah kalau mereka masalah produk itu kita bisa develop ya, kasih tahu ya. Kita develop lagi di lapangan. Tapi itu modal utamanya. Betul. Cabangnya sampai aku pernah pegang cabang 11 cabang ya waktu itu ya.
Udah kayak setrikaan pokoknya Mas Dida kesana kemari gitu ya. Belum visit, belum ini itu permintaannya ada. Sebetulnya apa namanya cara kita atur waktunya satu. Pada waktu di awal bulan, aku biasanya ada meeting koordinasi. Jadi meeting koordinasi itu dengan pertama dengan PIC, PIC-nya Sang Lab sendiri, ada BAM, ada perwakilan juga. Nah, biasanya di awal bulan. Nah, lalu di awal bulan itu kita selalu opening sama semua kita program punya apa, semua cabang pasti aku kelilingin dulu. Setelah itu baru ke bagian ke RM-nya mau seperti apa nanti karena mereka punya jadwal. Jadi aku setiap hari ini ada di cabang ini, ada di cabang ini udah tahu jadwalnya. Tapi boleh nanti misalnya ada visit dadakan untuk nasabah yang beberapa misalkan kayak nasabah yang udah yang aku kenal gitu Mas Titya yang agak nasabah agak gede gitu kan. Itu udah ada jadwalnya juga gitu. Jadi di retail tuh sebetulnya kalau harus kita yang menentukan jadwal kita, bukan dia yang harus ke sini. Karena kalau misalkan dia yang nyuruh-nyuruh ke kita itu udah susah. Jadi dari awal saya setiap minggu ada di cabang ini. Kalau mau visit silakan, yang kosong jadwalnya ini gitu. Jadi mereka yang misalkan minta. Oke. Jadi itu dari set di awal ya. Jadi mereka juga nggak main misalnya minta ayo dong temenin visit gitu. Tiba-tiba kamu lagi di Tangerang gitu ya, yang ngajak visit misalnya di Bekasi misalnya atau di area mana. Iya, makanya setiap ada yang cancel, misalkan si A nggak jadi visit jadwal ini, pasti saya info ke IA saya ada kosong jadwal visit di sini. Kalau misalnya ada RM-nya yang mau ngajak untuk visit, boleh diinfo itu. Jadi biar nanti juga enggak yang yang kan nanti sirik gitu kan, habiskan saya nggak bisa kesini. Yang ini ditemenin, yang ini enggak gitu. Itu ya, yang manage waktunya lah balik lagi ke kita sih itu. Dan ya Mas, jadi aku nih salah satu pegang tim yang memang IA-nya tuh sudah lama semua. Jadi IA-nya sudah 3 tahun, ada yang 4 tahun gitu kan. Makanya kenapa sih kenapa dia betah gitu kan kerja sama kita. Jadi kan balik lagi ke kita kan cara ngedevelopnya seperti apa gitu kan. Nah, karena IA-nya memang beberapa sudah ada yang senior, jadi sudah ada bisa yang dilepas. Biasanya untuk visit itu, kalau saya visit biasanya nasabahnya memang RM-nya yang udah punya pegangan nasabah sendiri. Sorry ya Mas Dit, misalkan nasabahnya udah besar gitu ya, nasabah gede gitu ya, yang closingnya besar pasti karena udah terbiasa dengan saya pasti aku yang handle gitu kan. Gitu. Pertanyaan terakhir nih ya, kasih tips dong teman-teman gimana sih gitu menjadi seorang leader yang sukses. Apa yang mesti harus dilakuin gitu? Yang pertama kita ciptakan manpower. Tim kita itu harus solid. Gitu. Tim kita harus solid karena itu nanti mempermudah perjalanan kita ketika kita ngejar angka dan manage cabang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masing-masing orang itu punya kelemahan dan punya kelebihan. Nah, artinya kita ini leader yang harus manage mereka. Itu. Jadi nggak boleh disamain nih, jangan disamain semua pukul rata. Itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah delegasikan ke mereka. Nah, makanya ciptakan tim ataupun IAS dengan kualitas yang memang standarnya itu udah diakui oleh cabang. Nah, kalau belum dapat, cari atau rotasi. Sampai dia ketemu. Sama sih sebetulnya Mas Didit, tapi satu lagi paling ya leader yang sukses itu kita tahu cita-cita anaknya itu seperti apa, mau dibawa kemana anaknya dan punya visi misi yang sama. Karena once kita nggak punya visi misi yang sama, pasti kita sendiri juga nggak akan berhasil gitu. Karena keberhasilan seorang leader itu ada semua di timnya sendiri, satu kompak gitu kan, yang udah pasti itu ya, searah gitu kan, satu pikiran ya pasti the best lah itu. Ya, mungkin gue tambahin sedikit ya Mas ya. Leader yang baik adalah leader yang selalu ingin belajar jadi lebih baik. Ya, untuk jadi leader yang selalu jadi lebih baik. The best untuk leadernya. Dan leader yang baik juga leader yang selalu ingin mengajarkan anak-anaknya, menuntun anak-anaknya untuk menciptakan peluang-peluang dan goals tim tersebut.
Itu sih Mas ya. Oke, thank you semuanya teman-teman atas sharing tips dan triknya gitu ya untuk berbagi dengan leader-leader di partnership distribution ini. Jadi kalau bisa saya summarize ya dari apa yang teman-teman sampaikan tadi melalui tipsnya yang disampaikan, yang pertama bahwa harus menempatkan orang yang tepat di cabang masing-masing gitu ya. Jadi kalau ngerasa bahwa ini nggak tepat ya develop, kalau nggak pas juga mungkin ya dipindahin ke cabang yang lain gitu ya. Gimana caranya kita bisa menempatkan orang yang tepat di situ gitu ya. Terus kemudian nggak boleh beda-bedain IA satu dengan yang lain, bahkan mungkin kita yang mengajak gitu ya untuk bisa melihat potensi masing-masing ini gitu ya supaya mereka punya kesempatan yang sama. Yang ketiga harus mampu untuk menjadi leader yang bisa mendelegasikan tugasnya ke IA-nya supaya nanti sebetulnya itu bagian dari proses development, IA-nya berkembang, pekerjaannya teman-teman menjadi bukan lebih ringan sih, tapi ada hal lain yang berbeda yang teman-teman bisa lakuin sehingga kalian pun juga improve kemampuannya gitu ya. Kemudian ya udah intinya adalah gimana caranya kita bisa punya objektif untuk bisa menciptakan leader-leader yang baru, kemudian menyamakan visi, ini paling penting ya. Kalau visinya nggak sama gimana gitu, ntar aku ngomong apa, dianya maunya kemana, jadi nggak jelas gitu ya. Ini penting, ini ya, ini jadi fondasi. Dan yang terakhir adalah leader itu nggak boleh berhenti belajar. Kenapa? Karena kita mau ngajarin IA-nya gitu. Jadi kalau leadernya berhenti belajar ya gimana, ilmunya cuma itu aja. Gitu makanya Eki, Fitri dan Mulia juga tentunya setuju untuk terus mendevelop masing-masing dari teman-teman untuk bisa mentransfer kemampuannya ini ke tim membernya atau timnya. Thank you so much untuk sharingnya sore hari ini. Waktunya juga ya, saya tahu teman-teman waktunya luar biasa sekali gitu ya, nggak bisa sembarangan. Makanya saya minta izinnya mesti harus ke bosnya masing-masing gitu ya, untuk dapat gitu supaya teman-teman akhirnya diizinkan untuk mengikuti sesi ini atau menjadi narasumber di sesi ini. Oke, akhir kata teman-teman. Silahkan teman-teman untuk melihat ada kuis gitu yang akan ditayangkan, pertanyaannya ada di sini ya. Nanti teman-teman silahkan jawab. Cara menjawabnya adalah silahkan komen saja di kolom komentar di YouTube channel kita. Nanti kita akan tentukan siapa yang terbaik gitu ya, yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini, nih teman-teman ya, ini pertanyaannya. Nah, nanti pengumuman pemenang itu kita akan umumkan di Instagram kita, yaitu Brighter Society, dan nanti akan mendapatkan hadiah menarik tentunya dari People Development. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat pagi semuanya, terima kasih. Selamat pagi, thank you Mas Didi. Thank you teman-teman. Thank you teman-teman semuanya, thank you ya.